mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada nabi terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda ketika Allah menghendaki kita menjadi hamba yang baik. Kita bahas. Hari ini malam ini kita lanjutkan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah yang kata Nabi, asyirku fi hadhihi ummati akfa min dabi min ramlati sauda'a fi somati sauda'a zulmatil lail. Kesyirikan yang dilakukan oleh umatku sangat halus, lembut, tersembunyi, sama. Sebagian karena sudah dianggap biasa maka menganggapnya bukan perkara kesyirikan. Nabi menggambarkan seperti langkah-langkah gunung hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, halus, lembut, tersembunyi. Maka para ulama menjelaskan kepada kita apa saja kesyirikan yang sulit dihindari, sulit dihilangkan. Banyak pelakunya dari umat Islam sendiri dan mereka menganggapnya bukan kesyirikan. Sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Yang pertama tiarah atau takoyur, prasangka buruk, merasa sial karena sesuatu, baik yang dilihat, didengar ataupun yang dialami, baik berupa hari, waktu, tempat, keadaan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan tamimat, jimat, raja-raja yang dipakai, diletakkan, disimpan atau digantungkan. Yang ketiga malam hari kita lanjut yang sulit ditinggalkan, yang menganggap perkara biasa padahal adalah sebuah kesyirikan, yakni perdukunan, arraf atau kahin. Jamaah rahimakumullah, perdukunan adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui masa lalu, meramal masa depan, mencari barang yang hilang, mengobati penyakit dengan cara non-medis, atau mendatangkan mudarat, kerusakan pada orang lain, atau mendatangkan kecintaan kepada dirinya oleh orang lain. Jadi macam-macam. Semuanya disebut dengan perdukunan, bahasa gampang. Nah, jawabullah, ketika kita mendatangi seseorang, lalu dalam hati kita ada keyakinan bahwa seseorang ini mampu melakukan hal yang tidak biasa dilakukan manusia. Kita meyakini simpulan ini bisa mengetahui barang yang hilang misalnya. Kita meyakini simpulan ini misalnya bisa mengetahui masa depan. Kita meyakini simpulan bisa mengobati penyakit dengan cara non-medis, cara yang tidak masuk di akal. Atau kita mendatanginya dengan keyakinan simpulan itu bisa mendatangkan musibah untuk orang lain, santet dan lain sebagainya. Atau kita meyakini dia mampu menolong kita supaya orang lain suka sama kita. Itu perdukunan. Dalam bahasa Arabnya arraf atau kahin. Dan jamaah rahimahumullah, dari zaman dulu sudah ada. Sehingga Nabi menyampaikan kepada kita, man ata arafat wa sa'alahu lam say tuqbal lahu salatun arba'ina lailah.
siapa saja yang mendatangi arwah dukun bahasa kita mendatangi saja. Fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya tentang sesuatu kepada dukun. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima sholat kita 40 hari 40 malam. Yang dimaksud bukan sholat yang akan datang, kata ulama hadis. Yang dimaksud sholat kita 40 hari 40 malam, 200 waktu yang sudah kita laksanakan, yang terbaik, yang pahalanya sempurna, hangus. Cuma bertanya doang dan tidak membenarkan jawabannya sama sekali. Bang, handphone saya hilang. Coba Bang tolong diterawang, di mana ya kira-kira? Kata mbahnya, ambil dulu air baskom. Mulai diputar air kamarnya. Awalnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama-lama enggak jelas komat kami. Malah heng tong boleh manggil sekali. Oh, jatuhnya di payang emas. Padahal kita enggak pernah lewat sini. Mustahil jatuh di situ. Kita enggak percaya. Oh, memang betul-betul dulu. Enggak percaya. Enggak membenarkan jawabannya. 40 hari, 40 siang, 40 malam, 200 waktu sholat fardu terbaik kita, hangus pahalanya. Wa ja'alnahu mubaan mansura. Kami jadikan amal-amalnya seperti debu yang berterbangan. Datang doang. Ustaz, saya cuma nemenin kawan. Sawahun, kalian sama saja. Dan kadang-kadang kawan kita dan zaman sekarang dukun dia mengikuti perkembangan masa, perkembangan zaman. Namanya bukan lagi dukun, gak keren nama itu. Namanya orang pintar, namanya paranormal, namanya penasehat spiritual. Penampilan berubah. Dulu pakai baju hitam-hitam, jenggot panjang, kumis panjang, kepala diikat pakai kain hitam. Tempat prakteknya pasang lupa baunya, kubul lasok bau katakan kita. Tapi tancapkan di situ. Itu dukun tradisional. Bawaannya air hitam 19 ketan, pokok kelopot, pokok jamu kol, duit 50.000. Dukun modern pakai gamis, jam tangannya Rolex, cincinnya baca. Tempat prakteknya Novotel, lantai 4, kamar 2401. Enggak bawa ayam lagi, transfer, BRI, BCA, gesek, atau pulsa. Jadi makin modern dunia, dukun juga makin modern dalam penyebutan, makin modern dalam penampilan. Harum baunya pakai kasturi dia, nggak bau asap lagi. Tapi hakikatnya sama. Jangankan orang awam, profesor, doktor aja ketipu sama siapa yang banyak dari keuangan itu. Yang terkenal itu, yang ambil duit dari kantongnya masih ingat ya, masih di penjara sekarang pulang. Nah, jamaah rahimakumullah, makin modern dunia, makin canggih tampilannya. Enggak lagi dia pakai kepala ikan hitam, enggak pakai sorban, pakai gamis, dia pakai peci. Gila, keren. Nah, jamaah rahimakumullah, ancamannya ketika datang bertanya dan tidak membenarkan jawabannya,
40 hari 40 malam pahala sholat kita yang telah kita lakukan hangus. Bagaimana kalau kita meyakini, mempercayai ucapannya? Ini yang paling mengerikan. Yang levelnya ancamannya jauh lebih berat dibandingkan pada yang pertama tadi. Kalau kita datang kepada orang yang kita yakini punya kemampuan khusus, indra keenam. Apa istilahnya? Ada anak yang apa katanya? Bukan autis apa? Ada kesebutannya dia itu punya ini. Indigo itu bukan sebuah kehebatan jemaah. Indigo itu mesti diobati. Jangan kita bangga punya kawan, punya anak indigo, bisa tahu di situ genderuwo, di situ mak lampir. Manusia dan bangsa jin beda alam. Kita tidak diberi kemampuan untuk melihat mereka. Kecuali para nabi rasul itu pun tidak bisa mendatangkan, hanya kata izin Allah. Kita bisa melihatnya kalau dia menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Jadi indigo dalam Islam tidak ada. Indigo itu adalah sebuah hal yang keliru. Dia harus dibersihkan dari jin yang menempel pada dia, pada orang. Yang paling sulit memang jin nasa. Jin nasa. Jin nasa itu siapa? Jin peliharaan nenek moyang kita dulu. Jin umurnya ribuan tahun. Nenek kita sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Jin korinnya masih hidup. Dia bisa ngomong dengan gaya bahasa nenek kita. Hobinya sama. Kenapa? Dia tahu persis. Karena kata Rasulullah, setiap satu manusia yang lahir, maka lahir satu jin korin yang mengajaknya kepada kesesatan, membisikkan kepada kejahatan terus-menerus. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kau juga ada jin korinnya? Ada Rasulullah. Hanya saja Allah menundukkan jin itu untuk tidak mengajak aku kepada kemaksiatan. Bahasa kitanya masuk Islam dia. Nah, jawab Allah. Kalau kita meyakini ucapannya, bah, dompet saya jatuh di mana? Nah, ya saya terawang dulu. Oh, jadi gerbang Islamik, bener enggak? Kemarin saya melewati situ pengajian sama Pak Jekot bilang, mantap mbak ini, mbak. Bah, kira-kira siapa yang ambil bah? Sabar, tenang. Om boleh bebek benar. Anak muda, pendek, pesek, hitam, keriting, hidung bengek, bener bah. Memang aku lewat toilet nongkrong di situ. Wah, kalau kita sampai membenarkan ucapannya, kata Nabi, man ata arafan au kahina wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertanya kepada arraf, kahin, dukun, tukang ramal, tukang tenung dan segala macam sebutannya, lalu dia bertanya kepadanya, membenarkan jawabannya, benar bah, benar yakin saya bah, pas betul ketambah itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah, kita telah mengkufuri Al-Quran. Kenapa? Quran berpuluh ayat mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada satu makhluk pun, baik yang di bumi manusia, yang di langit para malaikat, di bumi bangsa jin, yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Quran berpuluh kali mengatakan seperti itu. Tidak ada makhluk Allah yang di langit para malaikat